Apalagi di Bener. jam-jam krusial kayak udah mau deket-deket buka ya. Bener banget. Kayaknya es buah enak nih gitu kan. Iya lagi, Kayaknya bener, makan bener. ini enak nih. Padahal masih 2 jam gitu loh. Tapi kalau dari aku pribadi ya, handphone itu bukan jadi hal yang utama sih. Betul, setuju sih aku. Karena lebih ke laptop yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Uika, selamat datang di Imsaks. Oke, di sini kembali lagi lah bersama aku ya, si Friza Amsyara ini, host Imsaks pada kali ini ya. Teman-teman udah bosen lah kayaknya gimana nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Lancarkah puasanya dari kemarin? Buka pakai apa dan sahur pakai apa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap lancar terus ya puasanya. Jangan lupa yang seperti aku bilang, aku nggak akan biarin sahur kalian boring dan bosen lah pokoknya ya. Seperti biasa di sini aku selalu ditemani narasumber dan kali ini aku kedatangan narasumbernya ada yang cantik dan yang ganteng nih teman-teman. Masya Allah tabarakallah banget ya. Mungkin teman-teman yang udah nggak sabar untuk kepo-kepo, kita boleh langsung perkenalan aja kali ya sambil ngobrol-ngobrol santai. Tetapi aku mau ngasih tahu dulu nih temanya. Untuk tema kali ini itu adalah tips fokus ibadah tanpa terdistraksi scrolling TikTok. Wah, ini kayaknya relate banget ya buat sobat Uika di rumah ya, apalagi cewek-cewek tuh pasti. Ini kalau kita cewek-cewek yang bingung karena scroll TikTok terus, boleh banget langsung nonton podcast kita nih ya. Oke, boleh ke narasumber kita. Hai Kakak Teteh. Loh, hai Kakak Abang. Abis sahur maklum ya. Masih agak ngantuk ya, Say? Betul. Jadi masih dingin-dinginnya ini ya. Dari mana ini ya ampun? Aku boleh kenalan satu-satu gak sih? Boleh, Dari boleh. abangnya boleh banget nih, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aryo Saputra. Mungkin sekarang selain memang sebagai mahasiswa aktif di akademik, kebetulan juga sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. DPM Iya, singkatannya betul, berarti DPM, ya. DPM. Oke. Dan tetehnya boleh? Perkenalkan, nama aku Noviranin Nurkasana, biasa dipanggil Novi. Hari ini kebetulan sedang diamanati untuk menduduki posisi sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Oke. atau bisa disingkat MPM. Wow, berarti DPM, MPM Iya. seperti itu. Oke, kakaknya boleh, siapa namanya? Halo, saya Herenisa Kinati Ramadhani, bisa dipanggil Nisa. Dan sekarang itu lagi menjabat sebagai bendahara umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Oke, bendahara. Berarti sekarang jabatannya tuh ada yang Cukup serem ya. cukup serem banget ya. serem ya. Ya, ada yang ketua umum dan lain sebagainya. Banyak berdiri dari DPM dan MPM. Kalau ngomong-ngomong soal organisasi kan berarti itu ya. Iya. Aku pengen tahu itu sekilas DPM tuh apa sih Bang kira-kira? Apa tuh fungsi dan Fungsi perannya? boleh, fungsi Boleh. dan perannya gitu. Mungkin kalau secara fundamental ya, fungsi dan peranan DPM ini memang selain sebagai organisasi pengawas khususnya untuk badan eksekutif mahasiswa atau Presma yang ada di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kita pun memang sedang secara fungsi itu harus bisa menyusun aturan-aturan yang menjadi atau yang mengatur ruang lingkup kehidupan mahasiswa itu sendiri. Selain memang mahasiswa ini yang kita bisa disebut kompleks ya, berbagai macam dari segi karakter dan juga pemikiran ideologinya, kita pun di sini harus benar-benar mengatur secara sistem bagaimana caranya mahasiswa ini bisa bersikap secara aturan-aturan yang kita bisa buat dan bisa kita keluarkan. Oke, berarti agak sedikit sibuk sekali ya. Iya. Bukan sedikit tapi memang sibuk banget ya Ya kayaknya. sibuk kalau DPM ini mungkin sibuknya sama rapat-rapat aja Sama sih. rapat-rapat, Ya, mungkin kayak iya, gitu. bener Koordinasi. sih, rapat-rapat lah, koordinasi semuanya. Iya. Kalau untuk ke MTM-nya aku boleh nanya-nanya kali ya. Boleh. Itu fungsinya tadi kayak Bang itu apa sih Kak? Kalau untuk MPM sendiri itu yang
harus diketahui adalah MPM ini sebagai lembaga tertinggi dalam Oke. Ormawa tingkat universitas. Oke. Jadi tugas dan fungsinya itu agak sedikit krusial karena MPM ini harus menentukan haluan organisasi kemahasiswaan. Maksudnya dari haluan itu adalah kita menentukan haluan-haluan apa saja yang harus dikerjakan oleh organisasi di lingkup Universitas Ibnu Khaldun Bogor selama masa kepengurusannya yaitu 1 tahun. Jadi dari bulan pertama sampai bulan 12 itu MPM yang menentukan haluannya untuk organisasi itu tersendiri. Wow, ini agak berat ya saya. Iya. Santai dulu ya, bisa sahur ini teman-teman. Dengar penjelasannya agak serem nih ya. Ini beneran serem guys, bukannya hanya jabatannya cukup serem, emang seram beneran ya guys ya. Karena setahun harus menentukan haluan-haluannya juga tuh ya. Iya. Setiap organisasi mahasiswa tuh. Wow. Jadi harus bukan cuman menentukan haluan organisasi tapi juga harus mengontrol Betul. setiap organisasi yang ada di universitas, terus juga harus menyelaraskan peraturan. pengawasan iya juga. lagi, iya lagi. Jadi bener-bener semuanya itu di bawahnya MPM. Betul. Oh, berarti tertinggi juga tadi ya kata Iya, kakak, kayak kakak betul, bilang ya. betul. Berarti harus detail banget juga ya. Ya capek juga sih. Iya, sebenarnya, capek. sih. Untuk sekarang ini dong apa lagi sibuk-sibuk juga? Ramadan ini. Sangat sibuk karena kemarin baru selesai pengesahan untuk garis besar haluan organisasi sama garis besar haluan kerja. Oke. Baru Baru disahkan disahkan, kemarin. Nanti alhamdulillah. tinggal ditunggu ya. Oke, ditunggu ya teman-teman UIK nih ya. Lagi sosialisasi. Betul. Tunggu itu sosialisasinya tuh. Kalau kakaknya boleh tadi sebagai bendahara ini ya? Apa tadi? Bendahara umum. Iya. Gimana sih Kak cara jadi bendahara umum yang baik dan benar gitu ya? Kan lumayan nih jabatan bendahara juga ya, sangat ngeri juga ini. Iya, untuk bendahara sendiri kan kita harus transparansi lah ya. Betul. Untuk anggaran semua itu dana mau dari pencairan dana, misal dari Iya. proposal-proposal itu kita Iya, betul. harus ada laporannya nanti gitu. Iya, terus kita juga untuk kwitansi dan sebagai halnya itu sih yang harus kita jaga gitu. Iya sih Bendahara. benar. Berarti kalau misalkan bendahara MPM ya katanya. Iya. Berarti harus tektokan sama ketum juga tuh ya. Itu wajib. Wajib Iya, juga ya. Pasti koordinasi tum ini apa gitu ya. Siap tuh langsung gitu. Siap tuh. Kalau misalnya ketumnya bilang ACC. Pokoknya sesuai arahan tuh pokoknya gitu. Oke. Tapi aku pengen tahu nih ya sobat-sobat Wika, ini untuk jabatan-jabatan seram ini untuk abang dan tetehnya ini tetap kayak kita gak ya suka scroll TikTok gitu ya? Aduh kalau itu gimana ya? Kan saking sibuknya siapa tahu suka nggak sempat gitu kan untuk menghibur diri sendiri. Biasanya hiburannya apa tuh Kak? Kalau aku lebih ke nonton drama Korea ya, Oh, sambil drama menghalu Korea. sedikit gitu kan. Di balik kepusingan ini kan menghalu sedikit aja. Menghalu sedikit aja, bener. Tapi kan di bulan Ramadan ini biasanya kita selain drakoran nungguin azan gitu ya, kadang kita sobat-sobat Iko juga pastinya sambil kayak untuk beribadah lebih gitu Kak, kayak misalkan tadarus apa segala macem, mempunyai target tersendiri lah ya kayak gitu. Aku pengen dong tipsnya Kak, teruntuk aku pribadi ya. Aku masih suka kayak agak terdistract gitu loh sama scroll TikTok lah atau drakor juga aku nonton. Tips untuk biar tetap fokus ke satu tujuan gitu. Ibadah kita puasa gitu. Itu apa sih Kak kira-kira dari siapa dulu boleh deh? Coba dari Oke, mungkin tips dan triknya ya, maksudnya biar kita bisa fokus gitu, apalagi kan di bulan puasa ini bulan berkah, jadi ladang pahala lah bagi kita umat muslim gitu kan. Betul. Pastinya selain memang secara aktivitas manusiawi kita harus secara sosial gitu kan. Kebetulan kan saya pribadi memang di kampung ini kan kepemudaannya cukup bisa dibilang aktif lah ya. Iya benar. Sedang mengadakan kegiatan seperti sanlat, kajian malam Ramadan, sabut Jumat dan lain-lain lah. Tapi kalau secara pribadi mungkin lebih difokuskan bagaimana kita sering ya kalau di bulan puasa ya baca Quran. Kalaupun memang ini scroll TikTok mungkin dari saya pribadi nggak terlalu naif juga ya, karena sekarang kan di era digital juga gitu kan. Kita juga Gen Z pastinya. Kalau scroll TikTok itu bisa dibilang penting tapi jangan terlalu
over. Jangan Betul, terlalu berlebihan mungkin ya. betul. Harus ada batasan biar Iya, kita benar. bisa benar-benar menempatkan di bulan suci Ramadan. Bener Gitu. sih ya, berarti lebih terus kalau misalkan scroll TikTok juga yang bermanfaat ya. Iya, betul. Isinya kadang Mm-mm. di bulan Ramadan ini suka kurang ajar ya. Iya. Scroll TikTok FYP-nya tuh suka bikin tergoda Iya, aja tergoda. gitu. Tapi pernah gak sih untuk kakak-kakak ini kayak misalkan udah niat nih, udah please lah hari ini aku nggak mau buka handphone, udah buang handphone, tapi rasanya tuh kayak handphone yang manggil kita. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah sih, itu nggak bisa dipungkiri ya. Betul Karena sekali. Zaman modern sekarang dikit-dikit pengennya lihat TikTok lah, lihat YouTube lah, lihat drakor lah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi ya, handphone itu bukan jadi hal yang utama sih. Betul, setuju sih aku. Karena lebih ke laptop yang utama. Iya. Kirain kita mau kayak oke, Al-Quran yang lebih utama. Laptop ya guys. Iya. Karena Oke. lagi nyusun skripsi ya guys ya. Oh iya, skripsi berarti udah semester berapa, Kakak? Semester akhir. Akhir. Wah, gerbak-gerbuk banget nih Ramadan Hmm, ini. itu dia, Masya Allah. makanya supaya nggak terdistract oleh TikTok, Mm-mm. lebih sering apalagi di bulan Ramadan ya. Iya. Kita baca Quran, kita ibadah, baca buku, baca jurnal, apalagi Betul, betul. sama baca lagi skripsinya supaya Betul. nggak dibantai. Betul. Iya lagi. Supaya nggak dibantai ya saya sama dosen-dosen Iya. itu ya. Betul. Ini sebelum ini aja udah terbantai duluan ya kita. Sudah parah terbantai duluan ini. Tapi kakak-kakaknya semuanya lagi skripsian atau emang beda-beda ya? Oh, beda-beda. Berarti Kalau saya Hah? sama dia selain jabatannya yang sama, asik. Serem ya say, serem ya. satu Serem angkatan juga ya. sekali. Serem ya. Kita menyusun skripsi gitu. Oke, tapi aku kepo skripsinya udah lumayan banyak kak. Alhamdulillah bab 1. Bab 1, oke. Kalau saya sih baru pengajuan judul aja. Oh, baru pengajuan Dan judul. alhamdulillah kemarin baru di ACC judulnya, tapi belum berani untuk menghadapi dosen pembimbing. Oh, Karena oke. kebetulan kan sekarang kampus masih libur ya. Iya Gitu. bener. Jadi mau fokus dulu untuk kegiatan organisasi yang sedang sekarang dipegang dan juga kegiatan pribadi di bulan Ramadan mungkin. Oke, ini emang karena kitanya baru abis sahur ya guys ya, jadi Iya. agak lesu dikit, ada kayak kantuk-kantuk dikit, tapi nggak apa-apa, harus tetap excited ya. Iya. Ramadan masih awal-awal nih teman-teman, jadi kayak kita harus lebih semangat lagi. Tapi untuk sobat UIK juga bisa banget dicontoh nih ya tips dari abang dan tetehnya ini. Pokoknya kalau yang lagi skripsian jangan lupa dibaca lagi jurnalnya, dibaca lagi skripsinya, difokusin lagi dan segalanya, pokoknya harus tetap melakukan kegiatan yang positif lah ya. Tapi untuk scroll ini aku kan sering banget scroll ya. Aku tuh ngerasa kayak awalnya tuh aku tuh mau scroll hari ini pokoknya aku mau scroll yang kegiatan ibadah aja nih. Kayak ntar dakwah-dakwah atau gimana. Tapi nggak boleh satu muncul FYP yang agak lagu-lagu ini ya. Jadinya keterusan. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu kakak? Kayak awalnya niatnya ngelihat yang dakwah-dakwah aja nih, ujung-ujungnya ngelihatnya ya udahlah bablas aja ngeliat yang lain kayak gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pasti pernah ya. Iya kan? Ngeliat di FVP tuh kan ada kajian, tapi pas lewat tuh ada yang menarik gitu ya. Jadi kita ke distract buat ke situ kan. Iya. Kalau menurut aku sih kita bisalah menghindari itu dengan ya berpikir yaudah ini bulan Ramadan loh, baru 1 tahun ini loh, ini tuh sekali gitu kan. Jadi kayak kita udah utamain ibadah dulu aja gitu. Terus kita lihat kajian-kajian atau enggak malah langsung aja kita cari kegiatan yang ada kajiannya gitu di mana. Betul. Iya. Jadi kita emang banyakin ibadah aja gitu Iya kalau bulan sih. sekarang. Setuju sih ya, setahun sekali lah ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah misalkan sebelum Ramadan ini mungkin agak belentang-belentang gitu untuk ibadah baca Quran kan suka jarang-jarang atau gimana, itu bisa banget dilancarin lagi ya. Mumpung teman-teman jangan disia-siakan Ramadan ini ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka scroll TikTok itu tipsnya ya. Ingatlah ibadah ya, jangan melenceng kemana-mana gitu. Suka melenceng nih soalnya nih kadang-kadang sobat Ika Betul, juga. soalnya kalau misalnya udah buka TikTok tuh kayak apa aja tuh pengen dicari. Iya. Apalagi di Bener. jam-jam krusial kayak udah mau deket-deket buka ya. Bener Scroll-scroll, kayaknya es buah enak nih gitu kan. Iya lagi, kayaknya bener, makan bener. ini enak nih. Padahal masih 2 jam gitu loh. Iya lagi kadang scroll nungguin azan di kamar. Azan tuh ternyata masih azan asar, nungguin lagi. Kan jadi tunggu-nunggu terus ya Jadi jadinya. kayak wah
udah mau maghrib nih padahal masih lama. Iya. Jadi sugesti ya, Say. Udah Jadi jam kayak gitu. krusial ya Say soalnya. Iya, udah betul bahaya banget, betul banget. Tapi kalau misalkan lagi main handphone nih, biasanya notifikasi paling jahat banget nih yang bikin kita terdistract banget gitu. Itu notifikasi biasanya ya kalau untuk pribadi teman-teman nih, itu notifikasi chat kah, TikTok kah, Instagram kah, atau tugas kah gitu. Lebih ke notifikasi Shopee ya. Show up, oke. apalagi kalau misalnya notifikasinya tuh kurir dalam perjalanan, Wah, langsung ke itu distract, bahagia langsung banget. dibuka sih. Kacau Nyampe mana sih. ya kurirnya ya gitu. Iya, kalau untuk perempuan emang kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kakaknya laki-laki sama juga gak kayak kita? Mungkin kalau ke distraksi apa ya, paling chat WhatsApp mungkin ya. Chat WhatsApp, WhatsApp orang dari- penting lah ya iya, pastinya. dari Banyak notif. teman-teman yang mungkin secara prioritas kegiatan tadinya mau saya tunda dulu, tapi karena memang sering di chat jadi kayak ke distract aja, keganggu gitu kan. Iya sih, benar. Apalagi kalau udah ngechat posisi Iya. gitu ya. Aduh, udah bahaya tuh. Bahaya itu Bahaya ya. tuh, Say. Pokoknya langsung Harus buka WA. iya, harus ada gitu ya setiap saat, setiap waktu gitu ya. Kalau aku sendiri sih ya gitu, gampang terdistract juga ya. Kayak aduh ntar WA lah, ntar TikTok lah, banyak banget lah. Nah, terus kalau kamu tipsnya gimana nih supaya nggak ke distract? Nah, kalau aku tipsnya itulah tadi yang aku bilang. Aku punya target Kak tahun ini. Jadinya aku tuh target tahun ini tuh ceritanya mau hatam gitu kan. Karena kemarin tuh aku tahun kemarin gak hatam. Jadi guys, tipsnya itu kalian fokuslah ke hataman kalian gitu ya. Kalau apa tuh kemarin aku dapat tips dari temen aku, one day one juice. Kayak gitu. Oh, tapi gimana kalau diganti jadi one day two juice? Boleh banget. Biar lebih Cepet-cepet. lebih cepat, Lebih cepat, baik. lebih Jadi baik, benar. nggak terlalu ke distract. Bener sih, setuju sih, aku bakal lakuin sih. Makasih ya tipsnya kayak. Aku udah jadi dapet tips juga nih dari kakaknya. Karena kan namanya cewek kan pasti posenya ada liburnya juga ya. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman sahabat Wika ya. Jadinya mau nggak mau kalau misalkan kita mau hatam ya harus dikejar lagi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan Shopee aku setuju sih. Shopee emang nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Tapi semuanya itu pasti nggak bisa dipungkiri sih kalau Iya, Shopee. betul. Apalagi kalau itu barangnya tuh yang pengen kita mau banget tuh, kayak misalnya nih baju lebaran. Iya. Udah nyampe mana ya gitu. Pasti kayak aduh kepo banget nih, Iya, banget nih. kepo banget lagi. Ih, ngomongin baju lebaran tapi udah ada tapi Kak. Ada sih. Oh, ada. Cewek mah cepet, guys. Cewek cepet ya guys. Pasti Cewek cepet, benar, benar. Mahasiswa Wika tuh pasti. Bener. Bukan cuma aku doang ya, kalian semua. Semuanya ya. Semuanya Udah pasti. pasti tersedia lah ya. Kadang kalau kitanya nggak ribet, mak-mak kita yang pada ribet ya. Soalnya ngeluar baju lebaran tuh udah kayak ngeluar tiket konser. Waduh, benar. Itu kalau untuk perempuan sendiri ya. Kalau untuk kakak yang laki-laki, ada belum nih? Biasa simple. Kalau ya betul, kalau cowok sih lebih ke simple ya. Dia jangankan buat persiapan lebaran, dia lebih fokus untuk kegiatan sehari-hari aja sih. Jadi buat fokus untuk bagaimana caranya bisa menghadapi puasa di siang hari gitu kan. Karena kan kalau masuk bulan suci Ramadan gitu, kadang kan aktivitas kita terganti gitu. Jadi siangnya jadi malam, malamnya jadi hari gitu Iya, kan. betul. Kalau cowok sih belum ada kepikiran ya kalau bahas nanti outfit lebaran bagaimana, kita harus belanja apa, persiapannya buat lebaran. Karena kan selagi kita punya ibu, biar ibu aja yang menguruskan kan Oke. gitu ya. Laki-laki seperti Ya, itu ya ternyata. simple aja gitu kan. That simple guys. Ya. Semua serba that simple gitu. Ramadan awal-awal ini Masya Allah berkah banget ya, kita bareng-bareng keluarga semuanya. Tapi kemarin bareng keluarga kakak sama abangnya ini untuk semuanya Alhamdulillah sahur. bareng. Iya. Oh iya berarti kalau ini ngekos gak? Enggak ya? Pulang enggak. ya? Pulang Tapi ada pergi. yang ngekos? Saya ngekos ngontrak sih tepatnya ya. Oh, Ya ngontrak. berarti jauh ya Iya. rumahnya ya, lumayan ya. Kalau rumah sih masih bisa kalau rumah ke kampus itu bisa dibilang jauh sih enggak gitu kan. Deket juga enggak. Karena Oh, ngontrak sedang lah ya. itu karena enggak kuat macetnya aja, lelah gitu Iya kan. sih, macet banget Iya. ya. Apalagi sekarang belum puasa, wah macet banget tuh kalau Menguji sore-sore. kesabaran banget ya, Wah Say. betul, itu dia ujiannya guys, kesabaran ya. Kayak Harus gitu. banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar kalau bulan puasa tuh ya. Betul Pokoknya Masya Allah banget, banget deh. betul banget. Pokoknya teman-teman di rumah juga tetap harus banyak bersabar, bener ya. Banyak bersabar, sahur yang cukup, buka puasa yang cukup, jangan lupa tarawih juga, tadarus juga, dan
teman-teman yang punya kesibukan juga kayak abang tetenya ini juga bisa banget dicontoh ya. Untuk kegiatan yang positif lah, scroll TikTok nanti aja lah ya. Jangan terlalu sering banget, sekalinya scroll pun yang bermanfaat guys, jangan sampai nggak bermanfaat kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kita bersama narasumber cantik dan ganteng ini, Masya Allah. Emang kalau Ramadan tuh auranya suka beda gitu ya. Aura-aura tobat-tobat tuh kayak keluar gitu ya. Aura ahli surga ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Aura ahli surga tuh ya Allah, belibet ini kurang minum ini. Iya, kurang minum nih. Nanti sebelum kita minum dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton kita. Yang seperti aku bilang, aku nggak akan nemenin kalian sahurnya sendirian. Jadi kita selalu menemani, Wika selalu menemani kalian di setiap sahur kayak gitu. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan boleh banget dicontoh nih untuk tips-tipsnya dari abang tetehnya dan dari aku juga kayak gitu. Jangan terlalu sibuk banget untuk kayak dunia banget lah, jadi kayak udahlah kita sekarang ke akhirat dulu aja kayak gitu. Untuk pendaftaran UI kedua kita masih buka juga ya teman-teman, pokoknya setiap hari deh kita 30 hari puasa ini aku bakal tungguin teman-teman UIK, langsung absen aja yang udah daftar masuk UIK ya teman-teman. Pendaftaran gelombang 1, 2, 3 semuanya kita bakal tungguin sampai rame pokoknya ya. Kita pokoknya bakal ketemu nanti sama abang tetenya ya di Wika, ditungguin banget. Pokoknya gitu. kita tunggu mahasiswa baru berprestasi, berbakat untuk menjadi the next leadernya di Wika. Wasik, Masya Allah. Tuh bener banget. Jadi boleh teman-teman langsung aja ke Wika, mampir lah ya. Deket kok, kita terlihat banget ya di jalan Tanah Sereal tuh deket Yasmin lah ya. Jalan Soleh Iskandar Soleh Iskandar sih, tepatnya. bener-bener. Deket Itu Yogya ya, pokoknya kalau Yogya Iya. tuh udah depannya Wika pokoknya. Betul. Jangan ragu pokoknya ya. Jangan ragu, jangan gelisah, jangan gundah, langsung masuk Wika aja. Iya, langsung masuk Wika aja, langsung dikopein langsung di YouTube Wika juga dan di Instagram Wika juga teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf ya Bang Tete ya. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Untuk teman-teman sobat Wika di rumah sahurnya biar lebih nyantai lagi, lebih enak lagi. Mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.